Halo Sobat Bola 80-an, kembali lagi bersama dengan kami, dengan gue Solu. Gue Danu. Kita akan mencoba membahas ulasan pertandingan antara Jepang versus Indonesia, di mana hasil akhirnya adalah skor 3-1 untuk kemenangan Jepang. Dan untuk sementara Indonesia posisinya masih terancam ya untuk tidak bisa lolos ke grup 16 besar lewat peringkat 3 terbaik karena hasil Posisinya kekalahan, makin sulit, makin kekalahan sulit. melawan Jepang tadi malam membuat posisi Indonesia semakin sulit untuk lolos ke 16 besar. Karena dari jumlah kebobolan -3, sementara menunggu hasil antara Jordania versus Bahrain maupun Oman melawan Kirgistan. Betul. Oke, untuk formasi line up Indonesia pada saat melawan Jepang tadi malam kembali memainkan formasi bertahan untuk mengincar sama seperti counter attack. Yang menarik dari formasi Indonesia saat melawan Jepang, STY kembali menggunakan formasi 5-4-1, dan hal yang sangat menarik adalah pergeseran dari posisi Yakub Seur yang sebelumnya ditempatkan di sebelah kanan. Kali ini dirubah posisinya, ditempatkan di sebelah kiri, yang mana kita tahu pada babak kedua ditarik keluar dan digantikan dengan Witan. Komentarnya sendiri gimana dengan ada pergeseran posisi Yakub Seur ini? Oke, menurut gua tadi malam Sayuri cukup kesulitan untuk mengolah pertandingan di tadi malam karena terbiasa bermain di sebelah kanan. Di dua pertandingan bermain di sebelah kanan, sehingga tadi malam kurang perform di sebelah kiri. Mungkin di posisi baru karena digeser ke sebelah kiri. Betul. Dan mungkin juga kebetulan lawannya Jepang yang tahu kualitasnya sangat baik, jadi cuman selalu mengandalkan counter attack dan full bertahan. Sehingga mungkin Sayuri kesulitan untuk perform. Sehingga makanya diganti di babak kedua oleh STY. Sebenarnya kita juga pengen tahu alasannya STY sendiri geser posisinya Sayuri ke sebelah kiri itu apa. Tapi tentunya semua itu pasti ada alasan taktikal, teknis, sehingga ada pergeseran posisi Sayuri tersebut. Egy kembali lagi bermain masuk starting line up. Betul. Dan kembali dengan formasi 5-4-1 ini dia dipasang sebagai sayap kanan. Betul. Performanya? Dan untuk performa, salah satu pemain yang kurang perform juga tadi malam ya, Egy. Cukup kesulitan bermain di sisi sebelah kanan karena banyaknya serangan dari sayap-sayap daripada pemain Jepang, sehingga Egy juga bermain lebih turun ke belakang. Kalau tadi malam gue lihat tadi malam. Itu setuju juga, karena kalau kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari Egy itu kurang. Mungkin karena dipengaruhi oleh faktor bahwa kita seringnya ditekan oleh Jepang dan fokus bertahan, dan Egy juga fokus untuk membantu pertahanan, sehingga kelihatan si Egy dan Sayuri ini nggak ada sentuhan yang bisa mengejutkan untuk lini pertahanannya Jepang. Seringkali bola-bola yang dialihkan itu mentah oleh lini tengah dari Jepang sebelum masuk ke lini pertahanannya Jepang sendiri. Terus gol pertama Jepang, pelanggaran ini? Kalau untuk pelanggaran untuk gol Jepang ini saya rasa memang pelanggaran, karena amat terlihat ini kayak memeluk dan ini ya meluk dan menahan gitu. Ada kontak, ada kontak fisik di situ ya. Dan itu memang pelanggaran ya. Ueda yang dilanggar juga berhasil mencetak mengkonversinya menjadikan itu gol pertamanya buat Jepang. Cukup membuat Indonesia tertekan pada menit, karena golnya juga cukup awal pada babak pertama pada saat menit 6 ya.
Yang jadi pertanyaan gue gini ya, pelanggaran seperti itu, ada kontak-kontak fisik yang bisa dikatakan itu minimal dalam kotak penalti, seringnya cek VAR gol. Tapi pelanggaran seperti itu, misalkan di luar kotak penalti itu nggak dianggap. Betul. Udah misalkan pelanggaran itu nggak akan dicek VAR, itu minimal sekali. Kenapa di kotak penalti itu sering terjadi begitu, kayak liga-liga Inggris itu cek VAR dan gol dan penalti. Itu kenapa ya? Memang ini. Contohnya pada saat si Egy dilanggar oleh siapa ya, Minamino kalau nggak salah, sampai cedera harus ditanduk keluar. Itu nggak ada checking VAR dan nggak ada kartu. Malah itu pelanggaran yang lebih parah daripada pelanggaran yang minimal tadi tersebut di dalam kotak. Nah kadang itu juga menjadi rancu ya. Apa karena di dalam kotak penalti itu kotak yang sangat spesial. Betul. Sehingga minimal apapun ada kontak fisik bisa diganjar dengan sebuah pelanggaran. Gol kedua, kalau menurut gua itu proses terciptanya gol itu dari sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri. Sebelah kiri dari Ritsu Doan yang menggiring. Betul. Ritsu Doan menggiring bola dan juga terlihat Arhan yang out of position, di mana Arhan yang harusnya menjaga posisinya di sebelah di Ueda ya. betul, di belakangnya Hapner. Di belakangnya Hapner, posisinya Arhan malah di tengah di antara si Sandy Walsh sama Marcelino. Nah, betul. Sama Marcelino. Mungkin yang kelihatan di situ itu terkena counter ya, terkena ada counter attack dari Jepang, sehingga Arhan telah turun ke posisi awalnya, sehingga kelihatan di situ si Hapner membelakangi posisi Ueda. Dan juga Arhan ini tercatat beberapa kali ya kalah sprint daripada pemain-pemain sayap dari Jepang, sehingga banyak sekali peluang yang diciptakan dari sisi sebelah Arhan di posisi Arhan. Posisi Arhan. Itu kelihatan banget ada 2 atau 3 kali dan 2 yang 3 kali ini itu tercipta gol. Tercipta peluang walaupun misalkan nggak gol, terciptanya peluang gol bagi Jepang. Terlihat kalah sprint. Nah, yang menarik dari hal ini, gue ngelihatnya apa nggak ada opsi lain di saat posisi misalkan Arhan udah mungkin di menit-menit itu sudah agak kelelahan, mungkin ada kan di situ masih ada opsi seperti nama sama si Edo. Betul. Kenapa nggak diganti gitu? Karena tercatat kita cuma melakukan pergantian itu di lini tengah saja. Tiga kali pergantian, Bagot, Witan sama si Kakariki. Iya, Ricky Kamboya. Nah, terus Indonesia akhirnya bisa mencoploskan 1 gol penghibur ya di penghibur akhir babak kedua. Extra time menit ke-2 ya. 90+2 dicetak oleh Sandy Walsh dan itu berawal dari throw in, lemparan ke dalam oleh Arhan yang si kipernya Jepang itu bilang dia tidak terlalu menganggap lemparan Arhan spesial ya. Ini sebagai sesuatu yang spesial, benar, karena dianggap itu sebagai bola seperti bola crossing seperti biasa aja. Ya. Ternyata itu menjadi bumerang bagi dia dan tercipta gol bagi Jepang. Indonesia. Tercipta gol bagi Indonesia lewat skema throw in yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Dan itu bisa dikatakan si Suzuki ini mungkin cosplay ya, jadi Onana kali ya. Padahal tendangannya tidak terlalu kuat ya, agak lemah gitu. Mungkin cuman apa ya, posisi dia kali. Juga deh, posisinya Sandy Walsh yang sudah ada di depan situ dan langsung melakukan sepakan yang lemah tapi bisa tercipta gol. Bagot masuk menggantikan Egy karena cedera. Betul. Dan
uh, ditempatkan di posisi depan sebagai striker oleh STY. Ya, mungkin STY ingin mencoba lebih ngepres untuk di sisi depan, karena Bagut juga memiliki postur yang tinggi sehingga bisa lebih mengepres daripada pemain bertahan daripada Jepang. Informasi yang didapat dari FPU sendiri, alasannya adalah bahwa ingin memanfaatkan postur tinggi dari Bagut dan lini pertahanan Jepang sendiri yang kurang tinggi sehingga bisa memanfaatkan bola-bola atas. Kalau menurut gua sendiri, menurut gua ini pendapat pribadi, skema itu berhasil kalau kita bisa melakukan crossing, crossing dari sayap, kiri dan kanan, terus umpan-umpan lambung yang akurat. Betul. Atau seringnya mendapat lemparan ke dalam atau corner kick. Sementara kita ini di-press terus. Kita di-press terus, posisi bertahan, sehingga dan mengadakan serangan balik, bola diumpan ke depan. Itu bukan bola umpan seperti biasa kita umpan untuk melakukan penyerangan, tapi bola dibuang ke depan itu sebagai bola clearance. Ya. Seringnya begitu, sehingga skema ini menurut gua nggak berhasil. Tapi at least memang di posisi itu STY sudah mencoba memberikan yang terbaik. Balik lagi itu mungkin alasan taktikal. Yang jadi pertanyaan, sampai di match ke tiga ini, Sen Petinama, Sananta, siapa lagi ya yang belum dapat menit bermain yang harusnya bisa turun? Mungkin Edo kali ya. Itu 3 pemain yang harusnya bisa masuk di line up ataupun sebagai pemain belum mendapat menit bermain. Dengan hasil pertandingan Jepang versus Indonesia dengan skor 3-1 untuk kemenangan Jepang, posisi Indonesia di grup D, posisi akhirnya ada di posisi 3 dengan poin 3 dan kebobolan -3 juga. Betul. Dan di klasemen posisi pertama 4 terbaik, ada di posisi 4. Posisi pertama Palestina, posisi kedua Suriah, ketiga Bahrain, dan keempat Indonesia. Cukup sulit ya, bisa dibilang sulit nih posisi Indonesia nih, tertekan nih. Nah, menunggu hasil dari pertandingan dari tim lain juga ya. Betul, menunggu hasil dari pertandingan Oman versus Kyrgyzstan dan Bahrain versus Jordan. Terlepas dari semua hasil pertandingan yang sudah dimainkan Indonesia di grup D, kita tetap harus mengapresiasi perjuangan daripada pemain dari Indonesia dan juga pelatih dan juga staff ya, sudah memberikan yang terbaik di atas lapangan. Kita harus full support, karena semua berproses ya, semua berproses, dan kita lihat makin kesini prosesnya mengarah ke hal yang baik. Oke, sekian video dari kami kali ini. Bagaimanapun hasilnya pertandingan nanti malam untuk menentukan posisi Indonesia apakah bisa lolos ke 16 besar, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Betul, setuju. Apapun hasil pertandingan berikutnya antara Oman versus Kyrgyzstan maupun Jordan versus Bahrain, misalkan masih kondisi terburuk yang terjadi, Indonesia nggak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar tahun ini, kita tetap harus full support karena sudah lolos Piala Asia kali ini dengan skuad termuda dari semua konsultan tim yang ikut di Piala Asia kali ini. Mereka sudah memberikan hasil yang terbaik. Ingat, mereka sudah memberikan hasil yang terbaik di atas lapangan. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa nantikan lagi video-video kami selanjutnya terkait tentang Piala Asia Qatar 2023 ini. Dukung terus untuk kemajuan sepak bola Indonesia.